Surat At-Taubah ayat 36 berkaitan dengan bulan haram, bulan Rajab yang termasuk bulan haram, bulan yang dihormati. Di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, isna asyara syahron, 12 bulan, fi kitabillah, di dalam keputusan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di dalamnya, jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk di dalamnya adalah penetapan arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dihormati, ya. Haram untuk berbuat dosa, haram untuk berbuat maksiat dan yang lainnya. Jadi bulan-bulan itu adalah bulan yang dimuliakan, dihormati. Dzalika dinul qayyim, itu adalah din yang lurus. Itu adalah tuntunan Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi di dalamnya anfusakum, diri kalian. Jangan berbuat dosa, karena hakikatnya dosa itu adalah mendolimi diri sendiri. Waqatilu, dan berperanglah al musyrikin, atau perangilah orang musyrik, kafah, sepenuhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian kafah, sepenuhnya. Walaupun bulan haram, bulan yang tidak boleh berperang, tapi ketika orang musyrik memerangi, maka perangilah. Wa'alamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Maka sangat jelas dari ayat ini adalah orang yang bertakwa itu orang yang memperhatikan 4 bulan yang dihormati. Jadi di saat ia berada pada bulan yang dihormati, dia memperhatikan bulan ini adalah bulan yang dihormati Allah, sehingga ia menjaga perbuatan dosanya jangan sampai terjadi, menjaga untuk beribadahnya sehingga ibadahnya ditingkatkan, ibadahnya disempurnakan. Orang yang menjaga kehormatan di bulan yang dihormati itu, nah itulah orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kajian tentang Rajab sering diungkap oleh banyak orang, oleh para ustadz. Pagi hari ini kita akan bahas sisi yang lain, dan ini sangat berperan sekali dalam diri kita, semakin menyadari siapa kita, siapa Allah. Allah yang Maha Pencipta, dan kita yang tidak berdaya, yang hanya diciptakan dari segumpal darah. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang tadi, di mana Allah menyatakan bahwa ketetapan 12 bulan itu sebagai suatu ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di saat itu pula Allah menetapkan arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati. Nah, kita sudah dijelaskan pekan yang lalu berkaitan dengan 12 bulan yang Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulan sejak Allah menciptakan matahari, menciptakan bumi, menciptakan bulan. Karena apa yang dimaksud dengan 1 bulan? 1 bulan itu ketika berputarnya
bulan mengelilingi bumi sampai pada titik semula. Jadi kalau bulan berputar, kalau kita lihat bulan sabit, maka bulan sabit berikutnya adalah satu bulan. Kita melihat bulan purnama berikutnya itu satu bulan. Nah, jadi ketika bulan berputar mengelilingi bumi, kembali pada titik semula itu satu bulan, dan kemudian berjalan berikutnya bulan yang kedua sampai bulan yang ke-12. Di saat yang sama bumi telah menyelesaikan putarannya mengelilingi matahari. Jadi begitu bumi kembali kepada titik semula, bulan pun sudah menyelesaikan putaran yang ke-12 mengelilingi bumi. Nah, jadi ketetapan itu Allah tetapkan sejak Allah menciptakan matahari, sejak Allah menciptakan bumi, sejak Allah menciptakan bulan. Dan ini tentu saja kita akan paham tentang ini ya saat ini. Pada zaman sahabat tidak mengerti. Tidak mengerti sahabat perputaran bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Tapi saat ini kita semakin yakin dengan adanya penjelasan ini bahwa 12 bulan itu ditetapkan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan inilah yang kita pahami semakin kita meyakini Al-Quran. Sudah 15 abad yang lalu bicara tentang perputaran bulan, bumi dan matahari. Luar biasa. Nah, lalu ada yang lebih ketakjuban kita semakin terasa pada saat Allah juga menyatakan minha arbaatun hurum, bahwa di dalamnya ditetapkan 4 bulan yang sempurna, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang haram, 4 bulan yang disucikan. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah juga menetapkan 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang dimuliakan. Nah, ini pun menimbulkan dalam hati kita ketakjuban, ya, menimbulkan perasaan dorongan untuk semakin beriman kepada Allah. Kenapa? Karena penetapan 4 bulan yang disempurnakan ini, 4 bulan yang dimuliakan ini untuk siapa? Untuk siapa ketetapan 4 bulan yang dihormati? Tentu ini untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain. Dan ternyata di bumi ini banyak sekali makhluk. Salah satunya adalah manusia. Dan 4 bulan yang diharamkan ini bukan untuk makhluk yang lain, tapi untuk manusia. Nah, lalu kapan manusia mulai hidup di muka bumi? Apakah sejak Allah menciptakan bumi lalu manusia ada di bumi ini? Ternyata sebelum manusia ada, ratusan juta tahun sudah hidup makhluk yang lain. Jadi ratusan juta tahun. Jadi bukan puluhan juta, ratusan juta tahun sudah hidup makhluk yang lain sebelum manusia. Nah, kalau kita berpatokan pada fosil manusia yang ditemukan, yang paling tua, yang ditemukan di Kenya, yang disebut dengan fosil anak Turkana. Fosil yang ditemukan itu fosil yang lengkap sebagai fosil manusia seperti sekarang. Jadi dari kepalanya, badannya, kakinya, tangan, posturnya seperti manusia sekarang. Nah, ternyata setelah diteliti, dihitung berapa umurnya. Menghitung umur itu tidak susah. Hanya ditembakkan sinar tertentu sehingga bisa dihitung berapa umur dari fosil.
Nah, sehingga didapatlah fosil ini adalah 1,6 juta tahun yang lalu. Jadi fosil manusia yang ditemukan yang paling tua itu 1,6 juta tahun yang lalu. Dan tentu saja ini menggugurkan teori evolusi bahwa manusia itu manusia itu berdasarkan muncul karena teori evolusi yang asalnya dari apa? Dari kera. Yang awalnya manusia itu dari kera yang berjalan tegak yang dikatakan Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus itu umurnya 1 juta tahun yang lalu. Yang itu disebut manusia kera yang berdiri tegak. Yang itu adalah awal dari manusia. Tapi ternyata dengan ditemukan fosil manusia yang modern, yang seperti sekarang ini, itu menggugurkan teori evolusi. Jadi ini sudah ada manusia dari 1,6 juta tahun yang lalu. Nah, anggap saja supaya mudah hitungan kita, manusia mulai ada di muka bumi ini tadi berapa? 1,6 juta tahun yang lalu. Nah, supaya mudah hitungannya 2 juta lah. Kita sebut bahwa manusia itu sudah ada di muka bumi 2 juta tahun yang lalu supaya mudah. Nah, ratusan juta sebelum manusia itu sudah ada kehidupan. Kehidupan apa sebelum manusia? Sebelum 2 juta tahun yang lalu. Sebelum 2 juta tahun yang lalu itu adalah kehidupan para binatang. Binatang-binatang mamalia, vertebrata yang seperti sapi, kerbau, harimau gitu ya. Nah, binatang-binatang itu hidup sebelum manusia. Jadi sebelum manusia muncul, binatang-binatang itu dimunculkan dulu oleh Allah. Jadi tidak terbalik. Manusia baru binatang. Tapi binatang-binatang dulu. Binatang-binatang itu yang dimunculkan. Sehingga ketika manusia muncul, itu sudah lengkap. Seluruh binatang yang diperlukan oleh manusia itu sudah ada. Manusia perlu makan daging sapi, sudah ada sapinya. Manusia perlu kuda, sudah ada kuda gitu. Nah, jadi sebelum manusia 2 juta tahun yang lalu, itu beragam binatang itu sudah muncul dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kehidupan binatang ini mulai dari sejak kapan? Dari 65 juta tahun yang lalu munculnya. Kenapa? Karena pada saat 65 juta tahun yang lalu terjadi bencana besar di muka bumi ketika ada hantaman meteor yang jatuh ke bumi, tepatnya di daerah Meksiko. Sekarang bukti-buktinya bisa dilihat hantaman itu, bekas hantaman itu, sehingga dari hantaman itu melahirkan radiasi seluruh muka bumi dan mematikan seluruh makhluk yang ada. Makhluk apa yang ada pada saat itu? Makhluk yang ada pada saat itu adalah dinosaurus. Jadi sebelum binatang-binatang yang ada sekarang, makhluk sebelum 65 juta tahun yang lalu itu dinosaurus. Dan dinosaurus ini menempati bumi berapa lama? Dari sejak kapan? Kita mengetahui dari sejak kapan dinosaurus itu ada di muka bumi dari fosil yang ditemukan yang paling tua. Jadi kisah dinosaurus kita bisa mulai menghitung mulai kapan dinosaurus itu mulai diciptakan oleh Allah di muka bumi dari fosil yang ditemukan. Nah, kalau ingin mengetahui dinosaurus lebih jelas, bisa Bapak pergi ke Museum Geologi. Di Museum Geologi ada fosil-fosil dinosaurus. Nah, dari fosil yang paling tua ditemukan bahwa umur dinosaurus itu yang paling tua 225 juta tahun yang lalu. Nah, jadi 225 juta tahun yang lalu
berakhir punah di 65 juta tahun yang lalu. Jadi dinosaurus sudah menempati bumi ini berapa juta tahun? 225 dikurangi 65, jadi 160 tahun. 160 juta tahun dinosaurus menempati bumi. Tadi disebutkan manusia menempati bumi berapa? 2 juta tahun. Jadi manusia menempati, kita ambil singkatnya, fosil manusia yang tertua kan 1,6 juta, anggaplah 2 juta tahun lah manusia. Jadi manusia itu 2 juta tahun. Dinosaurus menempati bumi ini 160 juta tahun. Jadi jauhnya, bedanya beda sedikit atau beda banget? Bedanya beda besar atau beda sedikit? Beda besar ya. Jadi bumi ini semua dipenuhi oleh dinosaurus. Sekarang saja manusia dengan 2 juta penuh manusia, kemanapun pergi, ayo kita naik ke gunung di tempat yang sepi, ayo ada manusia. Kita pergi kemana ada manusia. Nah, padahal manusia itu baru 2 juta tahun. Nah, dinosaurus 160 juta tahun menempati di dunia. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana hiruk pikuknya dunia ini dengan dinosaurus. Nah, untuk lebih lengkap bisa dilihat ke Museum Geologi di Jalan Diponegoro. Di sana dijelaskan lengkapnya tahun-tahunnya. Nah, jadi dengan adanya ini yang perlu kita renungkan. Kenapa Allah memasukkan meteor atau menjatuhkan meteor ke muka bumi sehingga dari meteor itu melahirkan radiasi dan mematikan seluruh makhluk yang ada? Ini kan di luar, kan selama ini bumi berjalan biasa sampai sekarang. Tapi suatu saat Allah menjatuhkan meteor ke bumi sehingga dengan begitu seluruh makhluk yang ada yaitu dinosaurus itu mati. Barangkali bisa kita bayangkan kalau dinosaurus itu masih ada, lalu kita juga ada, manusia ada bersama dinosaurus, kan bisa kita bayangkan manusia tidak akan bisa hidup karena di antara dinosaurus itu ada dinosaurus yang memakan daging ya, sehingga seperti Tyrannorex ya, itu dinosaurus yang atau dinosaurus yang lain yang, jadi bisa dibayangkan manusia akan dikejar-kejar terus hidupnya oleh dinosaurus. Tapi Allah berkehendak dalam rangka mempersiapkan manusia yang akan muncul nanti ya. Kan 65 juta tahun berikutnya ya, 65 juta tahun yang lalu kan musnahnya itu, bahwa nanti akan ada manusia. Maka dalam rangka untuk manusia, mempersiapkan manusia, Allah jatuhkan meteor itu ke bumi sehingga memusnahkan dinosaurus. Nah, lalu sebelum dinosaurus, sebelum 225 juta tahun yang lalu, itu makhluk apa lagi? Nah, sebelum dinosaurus itu makhluk tumbuhan, hewan, seperti reptil, tumbuhannya tumbuhan paku. Dan itu ternyata setelah dikaji bahwa mulai kehidupan yang ada di muka bumi itu sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. Jadi mulai ada tumbuhan yang sederhana, hewan atau binatang yang sel tunggal yang sederhana, itu mulai 3, miliar tahun yang lalu. Jadi mulai dinosaurus berikutnya 225 juta tahun yang lalu. Nah, sebelumnya 3,5 miliar tahun yang lalu. Sebelum 3,5 miliar tahun yang lalu, para ahli sepakat bahwa bumi mulai terbentuk dari 4,5 miliar tahun yang lalu.
dari sejak bumi dalam keadaan yang pijar. Bumi dalam keadaan yang pijar, panas, lalu kemudian mengalami proses pendinginan, yang akhirnya permukaan bumi menjadi dingin, yang akhirnya di dalamnya ada kehidupan. Tapi Bapak Ibu hadirin, ternyata yang dingin itu hanya permukaannya. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana pijarnya bumi ketika 3,5 miliar tahun yang lalu, kita melihat di bawah permukaan itu. Kalau digali 40 km, 60 km, kita akan melihat akan muncul yang namanya magma. Jadi kalau kita datang ke gunung, pergi ke gunung, lalu di sana ada kawah, lalu di sana kita melihat lava. Nah, lava itulah magma yang ada di dalam bumi. Jadi yang kerasnya itu, yang dingin itu hanya permukaan. Jadi kalau kita membayangkan telur, persis itulah bumi kita. Telur luarnya keras, tapi dalamnya kan cairan telur. Nah, persis seperti telur bumi ini. Luarnya keras, yang hanya dalamnya yang keras itu antara 40 sampai 70 km. Dalamnya cair, yang sampai kedalamannya tebalnya 2700, mantel itu 2700 km. Nah, sedangkan lapisan luarnya yang kita kenal dengan kerak bumi itu 40 atau 60 km. Ini 2700 km dalam sampai ke inti bumi. Inti bumi itu lebih cair tapi lebih liket ya, inti buminya. Tapi sama-sama dalam keadaan yang panas. Nah, itulah gambaran bumi. Nah, sejak Allah menciptakan bumi, sejak Allah menciptakan matahari dan bulan, maka Allah menetapkan 12 bulan yang mengitari tadi, bahwa bumi berputar mengelilingi matahari dengan 12 kali putaran bumi mengelilingi putaran bulan mengelilingi bumi. Lalu Allah menetapkan 4 bulan yang diharamkan. Jadi jauh sebelumnya 4 bulan yang diharamkan itu, yang sebetulnya itu aturannya untuk manusia, tapi manusianya muncul di muka bumi itu jauh sebelumnya. Baru di akhir-akhir kehidupan manusia baru muncul di muka bumi. Tapi ini adalah tujuan Allah menciptakan bumi ini, yaitu tidak lain untuk manusia. Jadi hukum ini, aturan ini, 4 bulan yang diharamkan ini kan untuk manusia, yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Nah, lalu kemunculan manusia ternyata munculnya di akhir kehidupan bumi ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, coba kita renungkan kembali persoalan ini, bahwa Allah menjadikan kehidupan ini memang tidak lain untuk manusia. Jadi tujuannya adalah untuk manusia. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan berbagai binatang-binatang, Allah ciptakan dinosaurus, itu sebagai bahan perenungan untuk manusia, bahwa memang hakikatnya kehidupan ini adalah untuk manusia. Nah, lalu kita juga ketika kita berkesempatan melihat, ini kan baru kita bicara planet bumi. Apakah planet-planet yang lain di alam semesta juga sama seperti apa yang terjadi di bumi kita? Kira-kira ada tidak planet-planet di tempat yang lain seperti di bumi kita, adanya kehidupan seperti ini? Dan ternyata dari peneropongan para ahli yang terus diteropong, dan memang pekerjaan mereka itu setiap hari meneropong. Mereka pergi ke kantor, ke tempat peneropongan bintang, duduk di tempat, lalu mereka terus meneropong bintang. Itulah pekerjaannya.
di seluruh dunia, para ahli yang terus meneliti tentang dunia astronomi, mereka mempelajari seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Ternyata di alam semesta ini dari hitungan yang sudah mereka dapatkan cacah bintang, jumlah bintang di alam semesta itu ada 200 miliar triliun bintang. Jadi 200 miliar triliun itu ditulis 200 kali 10 pangkat 24. Jadi kalau ditulis lebih lengkap lagi 200 nolnya ada 24. Jadi 200 24. Nah, itu jumlah bintang. Dan kita tahu yang namanya bintang itu adalah matahari. Setiap bintang itu ada planet. Jadi kalau kita mau menghitung berapa jumlah planet yang ada di alam semesta, tinggal dikalikan berapa jumlah bintang. Anggap saja satu bintang itu ada 10 planet yang mengitari. Tinggal kali 10. Kalau setiap satu bintang itu ada 10 planet. Jadi 200 kali 10 pangkat, tadi 24, sekarang 25. Nah, itu jumlah planet. Nah, dari peneropongan para ahli melihat seluruh bintang-bintang, melihat seluruh planet yang di alam semesta, sampai hari ini tidak ada satupun para ahli yang menyebutkan ada planet yang menyerupai bumi. Ada planet yang memiliki kehidupan seperti di bumi sampai hari ini. Jadi artinya apa? Bumi ini adalah planet yang istimewa, yang ada kehidupan. Di tempat-tempat yang lain, planet-planet yang lain, sampai hari ini belum diketemukan. Artinya sampai hari ini tidak ada kehidupan di planet-planet yang, berarti planet-planet yang lain di alam semesta ini semuanya adalah planet-planet yang kosong. Di samping bintang-bintangnya, matahari-mataharinya. Jelas kalau matahari itu, bintang itu adalah api, ya. Itu adalah pijar, benda yang pijar, tidak mungkin ada kehidupan. Tapi planet yang mengelilinginya, yang sekian banyak ini di alam semesta, ternyata itu adalah planet-planet yang kosong. Nah, Bapak Ibu hadirin, kalau kita melihat satu ayat di dalam Al-Quran, surat 41, surat Fussilat. Jadi ternyata kita semakin takjub diri kita, dan semakin akan mendorong diri kita untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Di dalam surat Fussilat ayat 41, Allah menyatakan, ayat Fussilat surat ayat 53 ya, ayat 53. Surat Fussilat ayat 53. Ternyata di dalam ayat ini Allah menyatakan sanurihim ayatina. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami. Fil afaki, di seluruh penjuru ufuk, di seluruh penjuru langit, akan Allah perlihatkan kepada manusia. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Bagaimana manusia bisa merenung terhadap dirinya, proses makanan yang ada di dalam tubuh, bagaimana dari makanan yang tubuh diambil nutrisinya, bagaimana perputaran darah berputar di seluruh tubuhnya, bagaimana sel-sel itu tumbuh dari suplai dari darah yang terus diberikan ke tiap sel-sel tubuh. Nah, itu hendaknya di sini sanurihim, akan kami perlihatkan ayat-ayat kami, bahwa itu adalah ayat-ayat Allah. Apa yang ada dalam tubuh kita ini adalah seluruhnya ayat-ayat Allah.
termasuk fil afaqi, di seluruh penjuru langit, di seluruh penjuru ufuk. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di seluruh penjuru langit, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka hatta hingga yatabayyana lahum, hingga menjadi jelaslah lahum bagi mereka annahu haq, bahwa Al-Qur'an itu benar. Jadi ternyata Allah menciptakan alam semesta ini. Ini adalah untuk manusia. Jadi bukan untuk siapa. Allah menciptakan alam semesta ini bukan untuk sekedar hiasan, bukan sekedar untuk main-mainan. Tapi Allah ciptakan manusia ini adalah untuk manusia. Untuk manusia semakin meyakini akan kemahabesaran Allah, semakin menyadari siapa dirinya dan siapa Allah, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Hingga semakin yakinlah, semakin jelas bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Al-Quran itu sempurna. Jadi kalau Allah menciptakan langit dengan segala kesempurnaan, karena dengan adanya orbit-orbit masing-masing planet, matahari, bintang, itu menunjukkan ini adalah kesempurnaan yang luar biasa. Sehingga ada komet yang lewat ke tata surya kita dalam sekian waktu, tapi tidak menabrak planet-planet yang lain. Dalam sekian puluh tahun itu lewat ke tata surya kita. Ada satu komet. Nah, jadi demikian sempurnanya alam semesta. Jadi kalau Allah sudah demikian, sudah perlihatkan kepada manusia betapa sempurnanya alam semesta, lalu Allah juga membuat Al-Quran, maka kenapa masih ragu dengan kebenaran Al-Quran? Kalau Allah sudah memperlihatkan kesempurnaan ciptaan Allah alam semesta, maka Al-Quran pun sama sempurnanya. Tidak akan berkurang kesempurnaan Al-Quran dibandingkan dengan alam semesta. Karena apa? Karena dua-duanya diciptakan oleh Allah. Alam semesta dibuat oleh Allah, Al-Quran pun dibuat oleh Allah. Maka kesempurnaan Al-Quran tidak berkurang sedikit pun dibandingkan kesempurnaan alam semesta. Sama-sama sempurna. Allah menyebutkan di dalam keterangan ayatnya, watamat kalimatu rabbika sidqan wa'ad, telah sempurna kalimah Rabbmu dengan benar dan wa'adla dan adil. La mubadila li kalimati, tidak ada perubahan di dalam kesempurnaan Al-Quran. Jadi tidak ada keraguan terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Watamat kalimatu rabbika sidqan wa'ad, la mubadila li kalimati, tidak ada perubahan di dalam kalimahnya. La mubaddila li kalimati, tidak ada perubahan. Sampai kapanpun, dimanapun, Al-Quran ini akan tetap sempurna. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Awalam yakfi bi rabbika. Ya. Surat Fussilat ayat 53 ya. Surat 41 ayat 53. Apakah belum cukup bagi Rabbmu? Jadi Allah cukup memberikan satu pernyataan. Apakah belum cukup bagi Rabbmu? Dengan Allah telah menciptakan alam semesta ini, dengan Allah telah begitu banyak menciptakan ciptaannya yang itu semata-mata agar diperlihatkan kepada manusia, agar manusia melihat akan kemahabesaran Allah, masih belum cukup manusia meyakini akan kebenaran Al-Quran? Masih ragu dengan Al-Quran? Padahal Allah telah menciptakan seluruh ciptaan-ciptaannya dalam rangka untuk memperlihatkan kepada manusia akan kemahabesaran Allah. Apakah masih belum yakin terhadap Al-Quran? Awalam yakfi bi rabbika, apakah belum cukup bagi Rabbmu? Mau ditambah lagi penjelasan apa lagi untuk manusia? Mau ditambah dengan
ciptaan-ciptaan apalagi untuk manusia supaya manusia meyakini akan kebenaran Al-Quran? Maka Allah menyatakan awalam yakfi birabbika. Apakah masih belum cukup Rabbmu itu menjelaskan kepada manusia bahwa ciptaan Allah itu sudah demikian sempurnanya, bahwa Al-Quran itu sudah demikian sempurnanya. Annahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, ya, terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Artinya Allah mengetahui siapa yang yakin terhadap Al-Quran, siapa yang menyadari akan kenyataan yang seperti ini, siapa yang ia betul-betul menjalani hidupnya sesuai dengan keyakinan bahwa jalan ini, jalan Al-Quran ini adalah jalan yang paling benar. Dan Allah ciptakan semua alam semesta ini semata-mata tidak lain untuk manusia, untuk kita. Demikian barangkali apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum, nasyru minal wafatin qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.